Halo semua, selamat pagi teman-teman. Cerah sekali hari ini. Ini aku ada di sekitaran Putsa. Tapi Putsanya itu beberapa luka. Kali ini lukanya bukan karena lalat buah ya, tapi ulat teman-teman. Ulat yang ada rumahnya itu teman-teman. Dan Putsanya karena pohonnya tinggi, seperti biasa sudah ditebang, sudah dipotong, tapi dahannya itu selalu tinggi ya teman-teman. Nih luka ini tuh seperti ini, kayak ada bekas-bekas luka di apa ya, ulat-ulat yang ada rumahnya itu teman-teman. Seperti ini ulatnya, ini baru nemu nih ulat ini teman-teman. Jadi kayak nggak cantik gitu ya. Ini sebenarnya Masya Allah, di atas sana tuh ada yang itu kecoklatan, itu tinggi banget tapi besar teman-teman. Sayang ya, nggak bisa petik nih pohonnya. Udah waktu itu kan ini menjalar ke arah kolam, nggak bisa panen, padahal waktu itu buahnya besar-besar. Nah aku potong supaya yang ke sebelah sini yang besar, tapi sama aja ternyata dia tetap tinggi. Nah seperti ini ya, ini kan muda, ini bakalan meninggi kalau di ini teman-teman. Makanya susahnya kalau putsa di tanah ya, langsung di tanah itu pohonnya meninggi. Ini luka seperti ini teman-teman, mungkin masih bisa dimakan ya. Ini yang tadi ya, ini sudah mulai menguning, itu biasanya manis teman-teman. Nah itu ada lagi di situ, nanti coba aku petik dulu ya. Ini pohonnya cukup rindang, besar, dan buahnya itu kalau diperhatikan mirip daun kan teman-teman, jadi harus apa ya, teliti. Ini ada di sebelah sini, mana tadi aku lihat teman-teman, ini ya di cabang yang ini. Masya Allah, itu ada dua, nggak kelihatan ya, mana silau matahari lagi ini teman-teman. Masya Allah, putus lagi, aku petik dulu ya. Kayaknya ada dua di cabang yang itu, kelihatan kan teman-teman, itu ya ada dua. Ini tadi yang lumayan besar ada dua, dapat ini teman-teman putsanya. Tadi itu aku udah petik sawi, tapi karena lihat putsa jadi aku nyariin putsanya teman-teman, belum jadi panen sayur. Kayaknya putsanya yang kuning-kuning udah cukup, nggak ada tinggi-tinggi, dan kadang tuh ada durinya ya. Ini mungkin ada burung teman-teman yang makan ya, kayak luka, kabur lagi nih. Aku mau petik, ada terong. Di lorong samping rumah, tanaman-tanaman yang di pinggir rumah ini teman-teman, di sebelah sini itu banyakkan kembang kol ya, dan ini timunnya itu masih ada gambas yang belum aku panen. Dan kemarin tuh luvanya ada yang berhasil juga, ada yang penyerbukan alami, ada juga yang bantuan. Dan di sini bayamnya udah pada numbuh ya. Ini bayam batik, ini nyebarnya jadi ngacak ya teman-teman.
Ini aku nggak pakein sekam, ini cuman kohe sapi yang udah fermentasi, udah jadi. Ada kembang kol juga mau aku petik, udah lumayan cantik. Mungkin nggak terlalu besar ya, tapi karena aku butuh buat masak jadi mau aku petik aja. Gambasnya lumayan besar ya teman-teman. Mungkin bisa jadi aku ini pakai apa dituain mungkin, tapi nggak tahu juga nanti. Ada buncis yang aku semai itu aku tanam di belakang. Sebenarnya tuh kayaknya kok ini bagus-bagus ya teman-teman. Ini tuh nyampur sama tanaman timun, jadi daunnya lumayan aman. Biasanya itu dimakanin hewan yang itu teman-teman, serangga yang suka makan daun timun, yang makan daun kacang. Jadi yang kasar-kasar seperti ini daunnya, kayak ada bubulunya ini dimakanin hewan, serangga apa itu namanya. Ini timunnya udah ada yang berhasil, udah membesar, ada beberapa ya, 2 atau 3. Ini besarnya nggak sama nih karena memang di sini kurang matahari. Jadi kalau pagi ini teduh dengan tanaman kelengkeng, kecombrang. Nanti kalau siang lewat jam 12 udah ketutup sama dinding rumah ya, karena memang ini memang cahayanya kan dari timur barat ya teman-teman, ini kebetulan. Jadi kalau dari sore itu udah kehalang sama rumah cahaya matahari sore. Ini ada timun yang bisa dibantu penyerbukan. Aku beberapa kali itu kalau ada yang mekar aku tetap bantu teman-teman, karena kadang tuh nggak ngelihat ada lebah ya, serangga penyerbuk, takutnya nggak jadi. Ini aja kemarin beberapa dibantu juga masih ada yang gagal. Ini busuk. Ya, di sana ada loofah yang ini penyerbukan alami, lumayan besar ya teman-teman. Kalau yang digantung di pohon pepaya itu bantuan teman-teman. Ini ada 2 yang berhasil, satu di sini dan satu di situ. Itu agak sedikit kayak mata kail ya, mata pancing. Ini loofahnya. Ada satu lagi yang di sana kayaknya juga udah lumayan tua, tapi mungkin buat benih dulu, ada di dekatnya tiang itu teman-teman. Karena kayaknya teman-teman ada yang, siapa tahu ada yang mau tanam ya. Biasanya itu ada tetangga atau teman dekat yang biasa ke rumah nanyain benih, pengen juga nanam. Jadi kadang aku nyetok aja, siapa tahu ada yang butuh mau nanam. Di sini tuh aku ada ini yang merambat di bawah. Ini aku kira dulu itu labu putih teman-teman. Ternyata ini nih bunganya kuning. Jadi kemungkinan ini labu madu teman-teman. Kalau dari daunnya tuh lebih halus dibanding labu parang, labu yang bulat, labu kuning bulat. Jadi mungkin ini adalah labu madu ya. Yang di belakang tuh labu kuningnya udah selesai teman-teman. Aku itu sebenarnya lagi perhatian sama tomat teman-teman. Jadi tomatku tuh susah sekali buat buah. Nggak tahu kayak mungkin nutrisinya yang kurang atau bagaimana ya. Buahnya itu cuman 1, 2, 1. Susah teman-teman, nggak tahu ada apa. Ini cabai yang banyak. Ini aku bikin rambatan buat si kacang panjang. Ini malah gambasnya ke sini.
Gambas belum ada bunga lagi buat buah selanjutnya. Kayaknya mungkin ini akan aku pangkas-pangkas ini karena rimbun. Ada jambu juga, jambu kristal. Jambu kristalnya buah, teman-teman. Jambu kristalnya buah. Dan ini insya Allah ya, aku akan ada pepaya California. Insya Allah ini pepaya California ya, udah lonjong, panjang dia. Buah juga, ini yang lanjut, masih kecil-kecil. Ini tuh aku bikinin kotak. Kotak ini tuh sebenarnya dulu buat buang sampah daun ya, sampah daun, sampah dari dapur, mau ram telur, karton-karton, kertas ya teman-teman, yang bisa terurai. Nah, kemudian aku tanam pohon pepaya ini. Biasanya pepaya tuh suka sama yang gembur, tanah yang gembur. Sebenarnya ini tanah yang ada di samping rumah ini berpasir, cuman takutnya tuh akarnya ini ya teman-teman, bahaya buat sekelilingnya. Jadi ini aku sengaja naikkan, aku pakai kotak kayu. Jadi ini media tanamnya lumayan naik, ada mungkin 25 sampai 30 cm dari dasar tanah teman-teman, baru aku tanemin pepaya. Mudah-mudahan ini pepaya California buat buah ya teman-teman, buat persediaan buah. Aku lebih suka pepaya matang pohon. Kalau beli tuh kadang belum matang betul di pohon, udah dipanen. Nih ada jambu kristal buah. Dan ini ada lagi di sini. Itu lagi. Ini kan sambungan ya. Ini udah rimbun, tapi rimbunnya malah ke arah kolam teman-teman. Padahal biasanya pondasi ini tuh buat lewat. Mana ini nanas juga di sini. Dia kayak nyari arah matahari. Ini nanti mungkin akan dirapikan, dipotong-potong. Ada lengkuas di sini tuh rimbun. Sampai mau panen jeruk aja ribet. Nih, ada tanaman gambas. Di sini merimbun. Cocok sama tempatnya karena memang arah matahari. Banyak jambunya yang berhasil buah ini. Mungkin nggak lama dibungkus, tapi beberapa kali aku nggak bungkus masih bagus. Tuh aku nyariin sawi di sini. Ini tuh sebenarnya sawinya udah tua, sebentar lagi bakalan bunga. Tapi karena ini tuh ada kayak tekstur rasa selada, rasa lebih ke selada. Dia itu kayak ada pahit-pahitnya. Jadi itu kalau masak kue tiaw atau masak mie, ditumis-tumis, direbus, itu suka dikasih sawi ini, makanya sampai habis. Nah aku kehabisan, yang lainnya tuh udah pada tua teman-teman. Aku ada terong di sana, kangkungnya juga udah. Ini kangkungnya kayaknya ada si tikus sih yang datang, tapi nggak apa-apa. Nih kelihatan berantakan nggak teman-teman, jadi kayak ada yang kecabut-cabut. Ini ya kalau diperhatiin, ini kangkungnya kecabut, ini bolong kayak digali-gali. Ini juga berantakan, masya Allah. Jadi tuh di sini kendalanya itu tikus tanah. Sering kalau bikin bedengan pasti kadang tuh rusaknya sama si tikus tanah. Terongnya di sini subur ya teman-teman, cantik. Ada pare aku tanam di sini. Aku mau petik terong teman-teman. Di sini ada terong. Ini terongnya 2 jenis ya teman-teman. Jadi kalau bunganya ungu seperti ini adalah terong ungu. Nah ini ada bunga putih, ini terong hijau ya. Aku punya 2 jenis dan enak aja, semuanya sama rasanya, cuman cantik ya, cantik. Ini terong ungu yang mau aku panen.
Oke, kita mau lihat kotak bedeng yang aku buat. Ini kemarin tanam kol yang disetek itu teman-teman, sama buncis. Aku pindahin ke sini. Ya. Ini kolnya tapi beberapa ada yang busuk. Pertumbuhannya ada yang ini, ada yang bagus, ada juga yang belum bagus. Nah, kita mau lihat kotak yang di sini teman-teman. Sebelumnya kita mau lihat sawi dulu ya. Ini sawi tadi yang aku petik. Ini dia teman-teman, bijinya banyak banget. Ini bakalan tersebar terbawa angin. Di bawah sini aja udah pada tumbuh. Ini jenisnya sama. Nah, ini kemarin tuh kan yang di ujung sana itu keras tanahnya teman-teman. Itu aku buangin sampah-sampah dapur. Terus kemarin ada petik terong tua, itu kulitnya aku buang. Nanti kalau udah terurai bakalan gembur tanahnya, tinggal tambah sekam atau daun-daun kering lagi. Jadi biar agak luas sedikit. Kita mau lihat, waktu itu kan ada benih-benih yang ternyata tuh banyak ya teman-teman di media tanam yang ada di kotak kayu ini. Jadi awalnya aku mau tanam kangkung, tapi karena aku lihat banyak tumbuh bakal tanaman baru, jadi aku biarin aja. Aku nggak jadi tanam kangkung di sini, aku pindah di tempat yang tadi itu ya, yang di sedikit teracak-acak tikus. Ini daun sejatinya udah pada keluar, udah kelihatan beberapa jenis tanaman yang pada numbuh di sini. Ada ini terong, ada ciplukan, bayem, cabe juga kayaknya ada beberapa jenis. Ini yang daun lebar ini biasanya cabe kecil. Kalau agak lonjong itu biasanya cabe besar. Ini agak lonjong dan gelap, ini biasanya cabe besar. Tapi karena aku punya dua jenis cabe hijau, cabe besar dan cabe rawit, jadi aku belum paham ini apakah cabe rawit kecil atau cabe besar ya. Cabe rawit itu cabe rawit hijau ya teman-teman. Ini bayam, ini terong yang kemarin ngumpul di sini banyak. Alhamdulillah ya, banyak nih. Tapi kayaknya kalau terong bakalan aku ambil, mungkin nyisain beberapa pohon aja yang agak jauhan. Nanti kalau cuacanya teduh terus ini udah mulai tinggi, bakal aku pindah sambil mungkin nunggu bayamnya besar ya. Kalau cabai mungkin aku biarkan di sini, biasanya insya Allah lebih awet. Kalau cabai tanam di tanah itu biasanya langsung di tanah lebih awet ya, meskipun di polybag juga. Nah, ini cabai besar keriting, ini awet teman-teman. Nah, seperti ini keadaan kotak kayu atau bedengan sederhana ya teman-teman, yang ada di pinggiran rumah. Ada banyak tanaman pada numbuh. Insya Allah nanti bisa dipindah tanam dan yang lainnya dipanen langsung dari sini aja. Oke, aku mau lanjut buat petik terong. Ini kayaknya nih terongnya itu beberapa ada buah di sini tapi dia layu. Karena apa? Karena di sini tuh coklat ini kayak kena jamur itu teman-teman. Ya, terongnya sebenarnya pada buah, tapi pada ada yang sakit ya. Itu juga di sana teman-teman. Itu di bawah ada satu atau kayaknya satu ya yang bisa dipanen. Ini juga mungkin bisa, karena nggak lama itu mungkin bakalan layu juga. Ini kecoklatan. Kalau batangnya udah coklat biasanya nggak lama layu. Ini ada pakcai udah lumayan besar, aku mau rempel. Jadi aku tuh kalau nanam ya teman-teman, ini tuh sebenarnya masih di gelas, tapi di kotak kayu ini ada media tanamnya.
Kenapa nggak dilepas dari gelas? Karena di tempatku rawan siput bekicot. Kalau aku pakai cara seperti ini biasanya lebih meminimalkan gangguannya si bekicot, jadi lebih aman sawinya, nggak dimakanin teman-teman. Kayak gelasnya tuh menghalau aja gitu ya, nggak bisa si siputnya nggak bisa makan sawi. Yang di kotak kayu depan juga sama, ini juga sama, aku bikin ini kotak kayu karena ada beberapa kayu sisa, kayu itu banyak yang nganggur, ada papan, ada kayu-kayu balok, jadi aku gunakan aja di sini, taruh media tanam, dan ini gelasnya tinggal ditaruh, jadi nanti akarnya menembus gelas ya, jadi masih bisa membesar. Oke, panen dari pekarangan rumah teman-teman. Ini hasilnya alhamdulillah, ada pusa kecil-kecil, terong, kembang kol, daun bawang, ada buncis tadi sedikit. Oke, semangat berkebun. Selamat pagi. Wassalamualaikum.